Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Budiarti, NIM 117300559 dari Ilmu Hukum B semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek penyelesaian perkara perdata. Di sini saya akan menunjukkan video tutorial cara membuat surat gugatan yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, untuk membuat surat gugatan, hendaknya memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formil di sini akan saya beri underline merah, dan untuk syarat material akan saya beri underline biru. Namun, hendaknya juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya kop surat dari kantor hukum atau instansi yang membuat surat gugatan. Selanjutnya ada tanggal dibuatnya surat gugatan, ini juga termasuk ke dalam syarat formil. Juga mencantumkan perihal gugatan. Kalau ini contohnya gugatan cerai. Selanjutnya ditujukan kepada pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini, atau disebut juga kewenangan relatif. Ini juga termasuk dalam syarat formil. Selanjutnya ada identitas para pihak. Ini identitas dari kuasa hukum, ada alamat kantornya, dan juga ada kata-kata penegasan, yaitu berdasarkan surat kuasa khusus, dan seterusnya. Kemudian ada identitas dari para pihak. Ini identitas lengkap dari penggugat sebagai syarat formil. Kemudian penyebutan untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai penggugat. Kemudian identitas lengkap dari tergugat, dan penyebutan untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai tergugat. Selanjutnya adalah surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat material. Untuk syarat material yang pertama itu adanya alasan-alasan gugatan atau posita, atau juga fundamentum petendi, yang berisikan dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya, kemudian juga menguraikan tentang dasar hukumnya, kemudian diuraikan juga kerugian yang ditimbulkan. Untuk selanjutnya, sebagai syarat material, yaitu adanya tuntutan. Ada 3 jenis tuntutan, yaitu tuntutan pokok atau tuntutan primer, merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita. Seperti ini. Kemudian untuk tuntutan tambahan, itu bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Biasanya tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah biaya. Kemudian tuntutan subsidiar atau tuntutan pengganti. Biasanya tuntutan ini berbunyi ex aequo et bono, yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang terakhir, kembali lagi ke syarat formil, yaitu
harus ditandatangani oleh kuasa hukum atau penggugat. Seperti ini. Demikian video tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat. Juga mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.